Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bersama-sama pada hari ini kita mau bermazmur, membuka hati kita dan menyembah Yesus. Di Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mau tundukkan kepala dan bersatu hati kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sanjung, Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami sembah. Kami datang Tuhan kepadamu dan kami mau melekat kepada Engkau. Dimanapun kami berada dan apapun kondisi kami hari ini, kami mau tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Yesus selalu menolong dan mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami percaya kepadamu dan seluruh hidup kami hanya percaya kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran atas perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Apapun kondisi kita pada hari ini, percaya dan serahkan kepada Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong
kita di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu terus dan terus. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaknya Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang aku kasihi, dan Tuhan Yesus berkati semuanya. Percayalah, bersama Yesus kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman ini meneguhkan kita bahwa jangan takut, ada tangan yang menopang kita. Percaya pada Tuhan, setiap masalahmu, pergumulan hidupmu, pasti ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Engkau akan diberikan kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera, kuk yang ringan untuk engkau berjalan bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Dan sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini, malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami percaya Kau telah menebus kami, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kau telah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Di saat ini, malam hari ini kami ingin mendengarkan firman usi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, ubah kelak hidup kami, dan didik kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami makin diubahkan dan makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, biarlah Roh-Mu selalu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, di malam hari ini kita akan berbicara soal tema khotbah, jangan takut, ada tangan yang menopang. Jangan takut, ada tangan yang menopang. Mari kita buka Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kita buka bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Guys, firman Tuhan ini jelas bahwa jangan takut, jangan takut. Tuhan menolong atau memegang dengan tangan kanannya untuk membawa kita pada kemenangan. Pernahkah guys, dalam situasi berbaring di tidurmu malam hari dan pikiranmu mengembara kemana-mana, membayangkan semua permasalahanmu, kau tidak bisa tidur nanti subuh baru bisa tidur,
kau depresi, ketakutan, kekhawatiran menyerangmu. Kecemasan tidak mengenal waktu. Ia bisa datang di malam hari, siang hari, bahkan di tengah ibadah di gereja pun dan di tengah ibadah sekarang pun kecemasan bisa datang. Ketakutan akan penyakit kita, masalah keluarga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita, semuanya terasa nyata dan berat. Nah, Tuhan tidak pernah berkata tidak akan ada yang menakutkan. Tapi Ia berkata, aku menyertai, itu sudah cukup. Itu jauh lebih besar. Tuhan tidak pernah berkata tidak akan ada yang menakutkan. Tapi Ia berkata, aku menyertai. Jangan takut. Nah, percayalah, dalam firman Tuhan jelas di sini dia katakan, jangan takut, ada tangan yang menopang. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan dengan jelas ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ketakutan adalah respon manusiawi. Kita pasti semua manusia memiliki rasa takut. Takut gagal, takut dikecewakan, takut di PHK, takut usaha bangkrut, takut kehilangan harta, takut kehilangan pasangan. Semua mengalami perasaan takut. Tapi iman mengubah respon itu. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa ancaman, tanpa ketakutan. Tapi Ia menjanjikan kehadirannya di tengah kecemasanmu, di tengah ketakutanmu, di tengah permasalahan hidupmu. Dalam Yesaya 41 ayat 10 ini ada 4 janji. Dalam Yesaya 41 ayat 10 ini ada 4 janji. Yaitu janganlah takut. Janganlah takut. Ini adalah apa? Perintah yang disertai dengan alasan kuat. Bukan sekedar kata-kata penghiburan. Kalau manusia bilang jangan takut, kita masih bisa berpikir jangan-jangan, benar gak ini? Atau pemimpinmu atau siapapun yang engkau merasa engkau bisa percaya, kalau dia mengatakan jangan takut, engkau pasti percaya kan? Tapi yang mengatakan ini Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, jangan takut, berarti engkau harus percaya. Ini perintah, jangan takut. Yang kedua, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Kehadiran Tuhan adalah jaminan terbesar dalam hidup kita yang bisa dimiliki siapapun. Aku menyertai engkau berarti kehadiran Tuhan di hidup kita betul-betul hadir, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan menyertai kita dan berhak dimiliki oleh siapapun. Yang ketiga, aku akan meneguhkan. Aku akan meneguhkan. Tuhan aktif memperkuat kita dari dalam, dari roh kita, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diubahkan kita. Tuhan aktif memperkuat iman percaya kita. Tuhan aktif membuat kita makin memiliki buah-buah roh. Tuhan akan meneguhkan kita makin serupa dengan Kristus. Amin. Yang keempat, poin keempat, itu 4 janji, bahkan akan menolong. Bahkan akan menolong. Kata bahkan ini menunjukkan bahwa Tuhan melampaui ekspektasi kita. Tuhan melampaui akal manusia. Tuhan melampaui hal-hal yang tidak pernah terselami oleh akal manusia. Tuhan akan menolong kita. Janji manusia, janji siapapun di dunia ini bisa meleset, bisa gagal, kau bisa dikecewakan. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita buka Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jelas di sini Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu, baik masalah-masalahmu, permasalahan hidupmu, masalah bisnismu, masalah pekerjaanmu, masalah keluargamu, apapun juga itu, nyatakanlah semua keinginanmu dalam doa. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan mendengar permohonan kita. Jangan kita berdoa dengan kata-kata yang puitis-puitis. Berdoa apa? Curahkan seperti anak kepada Bapa. Diskusi, curahkan isi hatimu seperti pada seorang sahabatmu atau kepada orang tuamu. Berkata apa adanya, apa yang kau rasakan, pasti Tuhan akan menolongmu. Amin. Kita buka lagi di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kita buka bersama-sama. Yohanes 14 ayat 27. Di sini Yesus menjanjikan
Yesus menyanyikan di sini, Yohanes 14 ayat 7, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janji Yesus tegas di sini, tidak pernah meleset. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Apa yang dunia berikan sementara. Apa yang dunia berikan, jabatan, pangkat, populer, tuh, harta materimu berlimpah-limpah, tapi itu hanya sementara engkau bisa capai. Engkau akan berakhir. Ada waktunya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, mari melangkah, pegang janji Tuhan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Berharap pada Yesus. Hanya Yesus yang memberikan engkau penghiburan yang sejati. Engkau harus berada di tatanan kehidupan sorga, bukan tatanan kehidupan dunia. Tatanan kehidupan sorga, engkau mengalami damai sukacita walaupun goncangan ekonomi saat ini. Tapi tatanan kehidupan dunia, engkau stres, depresi dengan goncangan-goncangan ekonomi dunia saat ini. Dolar naik lah, semua kebutuhan pokok naik. Jika engkau tatanan sorga, engkau ada mengalami sukacita, damai sejahtera apapun, dalam kondisi apapun, engkau tetap berharap pada Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, Tuhan ada di tempat yang paling kita takuti. Tuhan ada tempat yang paling kita takuti. Contoh dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dilempar ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas. Tapi dalam api itu mereka tidak terbakar. Raja Nebukadnezar melihat mereka menjadi 4 orang. Satunya adalah seorang malaikat yang berjalan mendampingi, mengawali Sadrak, Mesak, Abednego untuk tidak terbakar. Itu dalam Daniel 3:25. Tuhan hadir justru di dalam api. Dalam masalah-masalahmu Tuhan hadir. Akhirnya Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, siapapun yang menghina Allah dari Sadrak, Mesak, Abednego, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, siapa menghina Allah mereka akan dipenggal, akan dimusnahkan rumah-rumah mereka. Karena apa? Karena dia sudah lihat bahwa ada mujizat terjadi. Ada mujizat terjadi pada engkau saat ini juga. Masalah-masalahmu, pergumulanmu, akan Yesus mengawali engkau. Dalam api pun Yesus bisa mengawali engkau. Apalagi masalah-masalahmu yang biasa, kecil bagi Yesus untuk menuntaskan masalahmu. Makanya kita harus melihat perspektif masalah kita dari perspektif sorga, kerajaan sorga. Kalau perspektif kerajaan sorga, masalah itu dari atas kita lihat kecil banget masalahnya, kecil sekali. Tapi kalau kita melihat masalah dari perspektif dunia ini, dari atas, di bawah kolong langit ini, kita akan melihat masalah ke atas, masalah itu besar sekali. Karena apa? Kita melihat dari perspektif dunia ini. Lihatlah masalahmu dari perspektif kerajaan Allah. Kecil masalah itu, kecil, enteng bagi Yesus. Di api pun Yesus bisa menyertai engkau. Apalagi masalah-masalahmu yang biasa-biasa saja itu. Semua orang mengalami pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak akan memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Tuhan tidak selalu mengeluarkan kita dari situasi yang menakutkan, tapi Ia hadir dalam situasi itu, situasi masalahmu, pergumulanmu, apapun itu, Tuhan hadir. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur perapian, Tuhan hadir. Sadrak, Mesak, Abednego tidak tahu hasilnya, tapi mereka tahu siapa yang menyertai mereka. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tahu hasilnya dalam dapur perapian, tapi mereka tahu siapa yang menyertai mereka, dan itu sudah cukup bagi mereka. Guys pun, Bapak Ibu pun percaya pasti Yesus menyertai. Kita tidak tahu masa depan kita, pergumulan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir, tapi kita tahu siapa yang menyertai kita, siapa yang menolong kita, siapa yang menopang kita. Yesus Kristus yang akan menolong kita. Itu sudah cukup. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan kita berkurang bukan karena masalah hilang, tapi karena apa? Karena kita harus berharap pada Yesus, berserah pada Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 7 tadi mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi berpikirlah seperti Kristus, bahwa semua yang engkau harapkan, masalah-masalahmu pasti akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya, akan ada finishnya. Tidak ada masalah satupun yang tidak akan berakhir, ada ujungnya. Di
Di ujungnya itu ada sukacita dan sejahtera jika engkau berjalan bersama Yesus. Nah, iman mengalahkan kecemasan secara aktif. Contohnya Petrus berjalan di atas air. Petrus selama matanya tertuju pada Yesus, fokus pada Yesus, dia tetap berjalan atas air. Begitu ia beralih fokus, beralih kepada angin dan ombak, maka ia tenggelam. Tapi Yesus langsung mengelurkan tangannya dan menangkap Petrus. Tangan Yesus lebih cepat dari ketakutanmu. Amin. Tangan Yesus lebih cepat dari masalahmu. Tangan Yesus lebih cepat dari depresimu. Tangan Yesus lebih cepat dari ketakutanmu, dari permasalahan apapun itu. Tangan Yesus lebih cepat yang menolong engkau, menarik engkau dari masalah-masalah. Dalam Filipi 4 ayat 6 tadi mengatakan, saya baca juga Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Nyatakan semua dalam doa. Terus tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Sabar terus dalam masa penantian. Kau terus diuji. Gelas tadi saya katakan, gelas yang kosong diisi kopi dan gula, ditaruh air putih, tidak akan manis kopinya jika engkau tidak menggoyang, mengaduk-aduk gelas itu, baru akan manis kopinya. Seperti itu kehidupan kita, harus diaduk-aduk, harus digoncang, dan tangan yang menggoncang itu bekerja di belakang layar. Dan hasilnya akan manis kehidupanmu, akan memiliki buah-buah yang indah, berbuah lebat jika engkau bersama Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, setiap kali cemas datang, itu untuk kita berpaling kepada Yesus, bukan tanda iman yang lemah. Setiap kali cemas datang, kita harus berpaling pada Yesus. Setiap kali cemas, kita harus datang pada Yesus, berpaling pada Yesus, bukan tanda iman yang lemah. Katakan pada Yesus, Tuhan, aku mau mengalihkan perhatianku, pandanganku kembali kepadamu. Selama ini aku fokus dengan dunia ini, tapi sekarang aku percaya tanganmu lebih cepat dari ketakutanku. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sekali katakan, aku percaya Tuhan. Katakan sama-sama, aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus, tanganmu lebih cepat dari ketakutanku. Tanganmu lebih cepat dari masalahku. Tanganmu lebih cepat dari pergumulan-pergumulanku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah guys, kita harus dalam kehidupan seharian kita harus melangkah, harus ganti. Jangan biarkan ketakutan terus menguasai pikiranmu. Jangan biarkan depresimu, kecemasanmu menguasaimu. Bawa selalu pada Tuhan, karena Tuhan yang menolong kau. Jangan takut, ada tangan Tuhan di sini. Aku yang menyertai engkau, aku yang menolong engkau, meneguhkan, bakal menolong engkau. Setiap kali pikiran cemas datang, mari ucapkan keras-keras Yesaya 41 ayat 10 ini. Setiap kali kecemasan datang, ucapkan yang keras-keras Yesaya 41 ayat 10 ini. Janganlah takut. Janganlah takut. Firman Tuhan jelas. Yesus mengatakan, Allah mengatakan. Yesaya 41 ayat 10 adalah firman Tuhan untuk melawan kecemasanmu, untuk melawan ketakutanmu. Perkatakan, setiap engkau kecemasan datang, perkatakan Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Aku yang menyertai engkau, aku meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau dan memulihkan engkau. Amen. Bersyukur dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, memerintahkan kita untuk berdoa dengan ucapan syukur. Syukur adalah pernyataan iman bahwa Tuhan sudah memegang segalanya. Tuhan sudah memegang kendalinya. Amin. Bagikan kekhawatiran, ketakutanmu, kecemasanmu, bagikan ketakutan, kecemasanmu kepada sesama. Dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung beban. Ketakutan yang kita rasakan, kita bagikan kepada komunitas kita, komunitas iman kita, komsel kita, kul kita, apapun itu, komunitas iman, komunitas kekristenanmu, keluarga terdekatmu, teman-temanmu, sahabatmu yang satu frekuensi, untuk dipikul, untuk engkau merasa lebih ringan lagi, untuk memikul bebanmu. Jangan engkau curhat ke teman-teman yang tidak satu frekuensi, yang teman-teman masih dengan dunia ini. Engkau akan diteror terus oleh mereka. Sudah, gak apa-apa, jalan terus. Engkau sudah kecewa, sudah gagal, engkau tidak bisa ada orang lagi yang menolong, tidak mampu lagi, engkau sudah hancur, sudah berantakan, tidak ada harapan lagi. Itu dunia akan mengatakan seperti itu. Iblis adalah ahli konseling terbaik dunia ini.
iblis adalah ahli konseling terbaik di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, iblis adalah ahli konseling terbaik di dunia ini. Dokter jiwa pun, spesialis kejiwaan pun bisa dikalahkan iblis. Karena iblis sudah jutaan tahun, ribuan tahun dia berpengalaman mengkonseling orang. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Jika engkau marah terhadap seseorang, iblis akan datang padamu. Dalam pikiranmu, dia berkata dengan santai dan tenang, kenapa engkau marah dia? Apa yang dilakukan padamu? Wah, aku marah pada dia karena dia menghina aku. Oh, gak bisa seperti itu. Kau harus lawan. Jangan engkau kasih kesempatan untuk mengampuni dia. Karena harus tampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Itu iblis. Dia bilang, balas. Iblis akan bilang, balas. Maksud dari iblis untuk mengkonseling kau, untuk apa? Untuk membunuh kau, membinasakan engkau. Iblis adalah ahli konseling. Jadi percayalah, jangan engkau sampai didatangi iblis dan dia mengkonseling kau, dengan caranya engkau akan dibinasakan. Engkau akan mengalami depresi, ketakutan yang luar biasa jika engkau berhasil ditaklukkan oleh iblis. Setelah kecemasan datang, percayalah, Tuhan berfirman. Terngiang-ngiang, firman Tuhan harus terngiang-ngiang di depan kita. Terngiang-ngiang. Yesaya 41:10 mengatakan, jangan takut. Marilah kepadaku semua yang telah subur dan berat, aku akan beri kelegaan padamu. Perkatakan Matius 28 tadi, perkatakan terus. Bahwa tangan Tuhan yang menolong kita, menopang kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita makin berharap, percaya bahwa tangan Tuhan lebih cepat dari masalah. Tangan Tuhan lebih cepat dari kekhawatiranmu. Tangan Tuhan lebih cepat dari semua pergumulan hidupmu. Yesus akan menopang engkau, menolong engkau, memegang tanganmu dan berjalan bersama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di bawah kaki salib-Mu pada malam hari ini. Kami percaya, kami serahkan beban kami kepada Engkau. Karena Engkau yang menolong kami, karena Engkau yang berfirman, oh jangan takut, Kau akan meneguhkan kami, Kau akan menolong kami. Kami percaya, kami serahkan semua kekhawatiran kami, masalah kami, pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang menopang kami. Karena tangan-Mu lebih cepat dari masalah kami, tangan-Mu lebih cepat dari pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, semua kami diberkati dan kami diubahkan hari demi hari makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu, Yesus telah melihat engkau, dia telah tergerak oleh belas kasihan padamu saat ini, malam hari ini, dan dia akan menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, akan menyembuhkan engkau, dan seketika ini juga engkau sembuh. Engkau sembuh, percayalah, Yesus dari Nazaret telah menyembuhkan engkau malam hari ini. Engkau sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat keluarga, orang tua, anak-anak, diberkatilah keluargamu, kau menjadi keluarga yang harmonis, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usaha-usahamu, diberkati anakmu, orang tuamu, suami istrimu, diberkati semua sampai dari hari ini sampai merata sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau, menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menyinari wajahnya dengan pada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Apapun yang kau lakukan dan kerjakan dari hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus menyertai engkau dan menolong engkau dan menopang engkau. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita doa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa besok malam. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya.